Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama-sama mempelajari pelajaran 7 tentang menerima qada dan qadar. Yang pertama, beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Qada dan qadar merupakan bagian rahasia Allah terhadap makhluknya. Seorang muslim wajib mengimani ketetapan Allah, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan yang terjadi pada dirinya. Allah menetapkan qada sesuai perjanjian dan pilihan kita sejak zaman azali. Ciri-ciri orang yang mengimani terhadap qada dan qadar selalu bersemangat dalam berusaha, merasa yakin hasil yang diusahakan, tidak mudah putus asa, tidak menyalahkan siapapun jika mengalami kegagalan, dan senantiasa bertawakal dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti ketentuan dan ketetapan. Qada menurut istilah adalah ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali dan belum terjadi. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjadi pada makhluknya. Qadar seringkali disebut dengan istilah takdir. Terjadinya takdir berpedoman kepada qada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibati illa fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, macam-macam takdir. Yang pertama, takdir mubarom. Takdir mubarom merupakan takdir yang pasti dan tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Seperti contohnya, kita tidak bisa memilih terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq merupakan takdir yang masih bisa diubah melalui usaha, kerja keras, dan doa. Contohnya, seorang akan terhindar dari suatu kecelakaan dalam berkendaraan jika mengawali perjalanannya dengan membaca doa dan mematuhi peraturan lalu lintas. Yang keempat, sikap terhadap takdir. Yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha. Ikhtiar wajib dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan atau mencapai cita-cita dan keinginan. Yang kedua, doa. Doa adalah permohonan atau permintaan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tawakal. Tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah setelah melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan berdoa. Yang keempat, syukur. Syukur adalah ungkapan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sabar. Sabar artinya tahan menghadapi cobaan tatkala takdir yang menimpa yang tidak menyenangkan. Sikap yang diajarkan Islam adalah menerima ketetapan Allah tersebut dengan rasa sabar dan ikhlas. Yang kelima, hikmah beriman kepada takdir. Setelah memahami makna iman kepada qada dan qadar, kita dapat mengambil beberapa hikmah, yaitu yang pertama, tetap dan terus-menerus meningkatkan semangat dalam berusaha untuk menyongsong takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus bersikap rendah hati karena kebaikan yang ada pada diri manusia sesungguhnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memberikan pelajaran kepada manusia bahwa alam semesta berjalan atas kehendak Allah, seperti bumi berputar pada porosnya, terbitnya matahari di ufuk timur, dan munculnya bintang pada malam hari. Yang keempat, mengajarkan manusia untuk menanamkan rasa syukur, sabar, dan tawakal atas kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk mata pelajaran hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.